Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafri Abdillah dari kelas Teknik Industri Ekstensi 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisika industri dengan tema GLB dan GLBB dengan dosen pembimbing Bu Khoiratul Mursyida. Next. Nah, sekarang apa itu GLB? GLB yaitu gerak lurus beraturan dan GLBB gerak lurus berubah beraturan. Langsung saja kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, GLB. GLB yaitu gerak lurus beraturan. Adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan tetap. Adapun contoh dari GLB adalah kereta yang bergerak di rel yang lurus dan datar, serta mobil di jalan tol lurus yang dijalankan dengan kecepatan tetap. Sedangkan rumus dari GLB yaitu S sama dengan V kali T, di mana S adalah jarak dengan satuan meter, dan V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan T yaitu waktu dengan satuan second. Selanjutnya, dari rumus di atas kita jadi tahu kalau faktor yang mempengaruhi GLB hanya kecepatan dan waktu. Kecepatan dilambangkan dengan V dan waktu yaitu T. Karena kecepatannya tetap, sehingga kita dapat membuat grafik hubungan antara jarak terhadap waktu seperti berikut. Nah, ini adalah grafik dari GLB, di mana jarak satuannya meter, ini waktu second. Dan jarak ditarik dari 0 sini. Dari grafik jarak terhadap waktu akan menjadi garis diagonal. Nah, ini garis diagonal. Hal ini disebabkan karena pada GLB tidak ada perubahan kecepatan pada benda. Selanjutnya saya akan menjelaskan gerak lurus berubah beraturan yang disingkat GLBB. GLBB adalah gerakan benda yang linear, berarah mendatar, gerak lurus dengan kecepatan yang berubah setiap saat karena adanya percepatan yang tetap atau berubah beraturan. Pada gerak lurus berubah beraturan, gerak benda dapat mengalami percepatan jika nilai percepatan positif, atau perlambatan jika nilai percepatan negatif. Gerak benda yang mengalami percepatan disebut GLBB dipercepat, sedangkan gerak yang mengalami perlambatan disebut GLBB diperlambat. Selanjutnya, percepatan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai besar dan arah. Percepatan konstan berarti besar dan arah percepatan selalu konstan setiap saat. Walaupun besar percepatan suatu benda tetap, jika arah percepatan berubah, maka percepatan benda tersebut tidak dapat dikatakan konstan. Karena arah percepatan benda selalu konstan, maka benda pasti bergerak pada lintasan lurus. Nah, ini adalah grafik GLBB. Pada grafik GLBB, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu dari gerakan GLBB dan gerakan yang tidak berubah terdapat pada gambar di bawah ini. Nah, ini adalah gambar I, gambar
2, ini gambar ketiga. Pada grafik pertama, gerak benda dipercepat secara beraturan. Sedangkan pada grafik ketiga, gerak benda diperlambat secara beraturan. Nah, ini. Grafik kedua menunjukkan gerak beraturan di mana kecepatannya tidak berubah. Grafik 1 dan ketiga menunjukkan GLBB, sedangkan gambar kedua tidak karena kecepatan benda tidak berubah. Nah, gambar pertama dan gambar ketiga ini disebut GLBB. Kalau gambar kedua tidak. Grafik jarak terhadap waktu terdapat pada grafik-grafik berikut. Nah, ini grafik pertama constant velocity, grafik kedua zero velocity, grafik ketiga zero velocity, grafik keempat akselerasi, grafik kelima deselerasi. Urut dari kiri atas ke kanan bawah. Gambar 1 menunjukkan jarak ditempuh pada gerakan konstan. Gambar 1. Nah, ini gambar 1. Jarak yang ditempuh konstan. Gambar 2 dan 3 menunjukkan benda tidak bergerak. Gambar kedua, ketiga, benda tidak bergerak. 2, 3. Dan gambar 4 serta 5 menunjukkan lintasan gerak berubah beraturan. 4 dan 5 menunjukkan lintasan berubah beraturan. Nah, ini 4 sama 5. Pada benda yang terdapat di gambar 1, grafik kecepatan waktu akan sesuai dengan gambar 2 sebelumnya. Benda di gambar 4 akan sesuai dengan gambar 1 dan benda di gambar 5 sesuai dengan gambar 3. Nah, sekarang saya akan menjelaskan rumus GLBB. Rumus GLBB terdapat 3 rumus dasar, yaitu yang pertama, rumus kecepatan akhir saat T. Rumus GLBB ini menjelaskan berapa kecepatan benda di saat T apabila diberi percepatan sebesar A dan memiliki kecepatan awal sebesar V0. Nah, ini adalah rumusnya. Rumusnya yaitu Vt sama dengan V0 ditambah At. Next. Yang kedua yaitu rumus perpindahan benda saat T. Rumus GLBB ini menjelaskan berapa perpindahan benda yang terjadi saat T apabila diketahui informasi kecepatan awal, kecepatan akhir, dan besar percepatan. Dengan rumus S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Next. Rumus kecepatan jarak. Rumus GLBB ini digunakan untuk menjelaskan hubungan jarak sudah ditempuh, kecepatan awal, kecepatan akhir, dan besar percepatan tanpa harus mengetahui waktu tempuh. Dengan rumus Vt pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2A kali S. Dengan keterangan Vt sama dengan kecepatan akhir atau kecepatan setelah T dalam waktu second. V0 yaitu kecepatan pada awal, kecepatan awal, meter per sekon. A sama dengan percepatan dengan satuan meter per second kuadrat.
sedangkan T yaitu selang waktu dengan satuan S second. S yaitu jarak tempuh dengan satuan meter. Next, selanjutnya GLBB akibat gravitasi. Pengaruh gaya gravitasi yang menimbulkan percepatan gravitasi terhadap pergerakan benda adalah salah satu aplikasi GLBB. Terdapat 3 jenis GLBB yang dipengaruhi gravitasi, yaitu yang pertama gerak jatuh bebas, yang kedua gerak vertikal ke bawah, dan yang ketiga gerak vertikal ke atas. Yang pertama gerak jatuh bebas, yang kedua gerak vertikal ke bawah, dan yang ketiga gerak vertikal ke atas. Next. Yang pertama, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal. Dengan rumus Vt sama dengan V0 dikurangi Gt. Yang kedua, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2G kali H. Sedangkan H sama dengan V0 kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Dengan keterangan Vt sama dengan kecepatan saat T atau second dengan satuan meter per second. G yaitu percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per second kuadrat. Yang pertama yaitu gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal. Dengan rumus Vt sama dengan V0 dikurangi Gt. Yang kedua, Vt kuadrat sama dengan V0 pangkat 2 dikurangi 2GH. H sama dengan V0 kali T dikurangi setengah G kali T kuadrat. Dengan keterangan Vt yaitu kecepatan saat T second dengan satuan meter per second. Sedangkan G yaitu percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per second kuadrat. Sedangkan H yaitu jarak yang ditempuh benda dengan satuan meter. Sedangkan T yaitu selang waktu second. Next. Yang kedua yaitu gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu V0 dan percepatan G saat kembali turun. Rumus gerak vertikal ke atas adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah rumusnya. Vt sama dengan V0 dikurangi Gt. Yang kedua, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2GH. H sama dengan V0 kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Next. Di titik tertinggi benda, kecepatan benda adalah 0. Berdasarkan keterangan tersebut, maka persamaan gerak vertikal ke atas yang berlaku di titik tertinggi tersebut adalah sebagai berikut. T naik sama dengan V0 per G. H max sama dengan V0 kuadrat per 2G, di mana T naik sama dengan selang waktu dari titik perlemparan hingga mencapai titik tertinggi dengan satuan second. V0 sama dengan kecepatan awal dengan satuan meter per second.
G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. H max yaitu jarak yang ditempuh hingga titik tertinggi dengan satuan meter. Next. Saat mulai turun, persamaannya sama seperti gerak jatuh bebas. Rumusnya yaitu T turun sama dengan V0 per G sama dengan akar 2H max per G. Jadi dapat disimpulkan bahwa waktu saat naik sama dengan waktu saat turun apabila tidak ada gaya lain yang mempengaruhi benda tersebut. Next. Yang ketiga yaitu gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan. Rumus-rumus gerak vertikal ke bawah adalah sebagai berikut, di mana H sama dengan jarak per perpindahan dengan satuan meter. V0 sama dengan kecepatan awal dengan satuan meter per second. Vt sama dengan kecepatan setelah T dengan satuan meter per second. G sama dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. T sama dengan selang waktu dengan satuan second. Next. Nah, sekarang kita akan membahas soal GLBB beserta dengan jawabannya. Yang pertama, soal GLBB dengan mobil bergerak dengan kecepatan tetap 108 km per jam. Hitung perpindahan mobil selama 15 detik. Penyelesaiannya diketahui V sama dengan 108 km per jam, yaitu sama dengan 30 meter per second. T yaitu waktunya yaitu 15 detik atau 15 second. Maka jarak yang ditempuh adalah delta S sama dengan V kali T. V yaitu kecepatan, T waktunya. V ditemukan 30. Sedangkan T waktunya ditemukan 15, sehingga dikalikan sama dengan 450 meter per second. Sehingga perpindahan mobil selama 15 detik diketahui yaitu 450 meter. Nah, yang kedua, soal kedua yaitu Rossi berada 150 meter di sebelah utara stadion. Dia bergerak dengan kecepatan konstan sebesar 12 meter per second selama 1 menit ke arah utara. Tentukan posisi Rossi terhadap stadion dan jarak yang ditempuh selama waktu tersebut. Penyelesaiannya diketahui X0 sama dengan 150 meter. V atau kecepatan diketahui 12 meter per second. Sedangkan T yaitu 1 menit. 1 menit yaitu kalau disecondkan 60 detik atau 60 S. Maka posisi Rossi setelah 1 menit X sama dengan X0 ditambah VT. X0 sama dengan 150 meter ditambah VT. VT yaitu 12 meter per second dikali T-nya 60 second. Jadi dijumlahkan ketemu 870 meter. Jadi jarak yang ditempuh sama dengan besar perpindahan Rossi yaitu delta X sama dengan X dikurangi X0. X diketahui sama dengan 870 meter, X0 150 meter. Sehingga
Jawabannya 720 meter. Next. Nah, sekarang setelah kita membahas soal GLB, sekarang kita membahas soal GLBB beserta pembahasannya. Yang pertama, sebuah duren jatuh bebas dari pohon yang tingginya 10 meter. Bila percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, berapa lama waktu yang dibutuhkan duren tersebut untuk sampai ke tanah bila gesekan udara dianggap tak ada? Diketahui V0 sama dengan 0. Dan H sama dengan 10 meter. Sedangkan gravitasinya G sama dengan 10 meter per second. Sekarang ditanyakan T, ditanyakan waktunya. Ya, sekarang rumus GLBB-nya yaitu H sama dengan setengah G kali T kuadrat. Hanya tadi ketemu 10 meter. Sedangkan G-nya 10 meter per second. H sama dengan setengah G kali T kuadrat. H ketemu 10 meter sama dengan setengah dikali G 10 meter per second kuadrat dikali T kuadrat. Sehingga T kuadrat sama dengan 10 dikurangi 10 dibagi setengah sama dengan 5. Dan 10 dibagi 5 sama dengan 2. T pangkat 2 sama dengan 2. Kalau dicari T-nya, maka akar pangkat 2 ditarik akar sama dengan 2S atau 2 second. Akar 2 second. Next. Soal yang kedua. Soal yang kedua, bola bermassa 0,1 kg dilepas dari ketinggian 5 meter. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan pada saat bola mencapai ketinggian 1 meter di atas tanah adalah, jawab. Diketahui V0 sama dengan 0 meter per second. G sama dengan gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat. Sedangkan H atau ketinggian 5 meter dikurangi pada saat bola mencapai ketinggian 1 meter. Jadi dikurangi 5 meter dikurangi 1 meter sama dengan 4 meter. Yang ditanyakan yaitu VT. Nah, kita akan menggunakan rumus GLBB sebagai berikut. VT kuadrat sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 kali G kali H. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 dikali G tadi diketahui 10, hanya diketahui 4. Sehingga 2 kali 10 kali 4 sama dengan 80. Sekarang kita akan mencari VT-nya. VT sama dengan akar tadi dari VT kuadrat. Sehingga kalau dicari VT-nya saja, akar 80 sama dengan kalau disederhanakan 4 akar 5 meter per second. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang jelas atau belum mengetahui, bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.